Kematian adalah suatu peristiwa yang sangat menakutkan manusia, karena merupakan awal dari penderitaan, kesengsaraan, penyiksaan di dalam api neraka yang sangat panas selama-lamanya, yaitu bagi yang tidak diampuni dosanya karena tidak mempunyai juru selamat. Kematian adalah akhir dari segala kehidupan manusia, yaitu berakhirnya cita-cita dan berakhirnya rencana manusia. Kematian manusia tidak dapat dihindari. Segala harta benda, uang, rumah mewah, mobil mewah, tanah yang luas akan ditinggalkan begitu saja setelah mati. Tubuh manusia dari tanah kembali ke tanah. Firman Allah di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 19 mengatakan bahwa dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 9 ayat 27 berbunyi, manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Pada mulanya manusia diciptakan Allah dari tanah untuk hidup kekal selamanya, untuk memuliakan Allah. Tetapi kenyataannya manusia tidak memuliakan Allah, tetapi mengikuti rayuan iblis untuk memakan buah terlarang dan mengabaikan perintah Allah. Sebagaimana di dalam kitab Kejadian bahwa apabila engkau memakan buah tersebut, engkau akan mati. Tetapi manusia memakannya. Itulah sebabnya manusia mati. Iblis menguasai hati dan pikiran manusia turun-temurun untuk berbuat jahat akibat memakan buah terlarang tersebut. Firman Allah di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 16. Lalu Tuhan memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Manusia sudah disusupi iblis baik hati dan pikirannya. Perbuatan-perbuatan jahat cabul secara otomatis muncul dalam pikiran dan hati manusia secara turun-temurun. Firman Allah di dalam Roma pasal 3 ayat 23 yang berbunyi, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Di dalam kitab Roma pasal 6 ayat 23, firman Allah mengatakan bahwa sebab upah dosa ialah maut. Maut adalah kematian, yaitu kematian di dalam api neraka selama-lamanya. Itulah sebabnya seluruh manusia berdosa yang mati maupun yang hidup akan dimasukkan ke dalam api neraka bersama iblis yaitu maut, karena manusia sudah berdosa. Apakah ada jalan keselamatan yang diberikan Allah kepada manusia agar manusia terlepas dari kematian dan api neraka? Ya, ada jalan keselamatan yang diberikan Allah agar manusia bisa selamat. Tetapi banyak manusia tidak mengetahui jalannya karena pikirannya sudah ditutupi oleh iblis sehingga tidak menemukan jalan keselamatan itu. Manusialah yang harus bekerja keras untuk menemukan jalan keselamatan jika ingin masuk surga. Walaupun jalan keselamatan itu ditemukan, tetapi tidak bisa dilalui lagi karena dipenuhi dengan rintangan, ancaman, teror, dan persekusi. Hanya manusia pemberanilah yang bisa melaluinya. Jadi, hanya manusia pemberani yang bisa masuk surga. Jika dibandingkan dengan hukuman api neraka yang sangat panas dan membara, maka rintangan terhadap jalan keselamatan sebenarnya tidaklah berarti. Jadi sebaiknya manusia harus berani melalui jalan keselamatan itu dan mengatasinya daripada masuk api neraka. Jalan keselamatan yang diberikan Allah kepada manusia adalah manusia harus suci, tidak berdosa, sama seperti Adam dan Hawa sebelum makan buah terlarang atau sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, yaitu dengan melakukan dua cara. Pertama,
melawan keinginan dosa yang ada di dalam dirinya dan berbuat kebaikan sesuai firman Tuhan pada Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri. Mengasihi Allah berarti tidak ada Allah lain selain Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, dan Allah yang firman-Nya kita baca sekarang ini. Tidak menyembah patung, tidak ke dukun, tidak ke orang pintar, tidak mempunyai jimat-jimat, guna-guna, dan tidak memelihara jin dan tuyul. Mengasihi sesama manusia artinya tidak dendam, tidak menyakiti orang lain, tidak membuat orang lain sengsara dan menderita, tidak menipu, menghormati ayah dan ibu, tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, tidak menjadi saksi dusta, tidak mengingini istri orang lain, anak perempuannya, anak laki-lakinya, tidak mengingini apapun yang dipunyai sesamamu manusia. Dan yang kedua, yaitu keluar dari dunia orang mati melalui pintu keselamatan yang diberikan Allah, yaitu pada Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 yang berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi, pintu keselamatan itu terdapat pada Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, di mana Allah memerintahkan untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamatmu yang disebut anak tunggal Allah. Artinya, Yesus adalah bagian dari diri Allah itu sendiri. Bukan berarti Allah beristri atau Allah beranak, tetapi itu hanya arti rohani, di mana tunggal artinya satu-satunya jalan keselamatan yang diberikan Allah kepada manusia agar bisa selamat masuk surga. Tidak ada yang lain. Yesus sendiri berfirman di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Seorang pun tidak sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku." Jadi memang benar keselamatan tidak bisa diperoleh tanpa menerima Yesus sebagai juru selamatmu, karena Yesus adalah jalan yang lurus. Setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita bebas berdoa kepada Allah setiap saat, dan Allah mendengar doa kita. Karena melalui Yesus Kristus. Tetapi jika kita tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dosa-dosa kita tidak diampuni Allah sehingga tidak suci. Dan kita tidak bisa berdoa langsung kepada Allah yang Maha Suci itu, karena Allah tidak mendengar doa apapun yang kita panjatkan. Allah hanya bisa dikenal melalui Yesus Kristus sesuai firman-Nya. Bagi mereka yang berdoa kepada Allah tanpa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya adalah sia-sia, karena Allah tidak mengenal mereka. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1-3 yang berbunyi, "Pada mulanya adalah firman. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu bersama-sama dengan Allah." Di dalam ayat 14 disebutkan, firman itu adalah Allah. Jadi Yesus adalah firman Allah, atau Allah itu sendiri yang menjadi manusia. Jadi Yesus adalah Allah. Karena Allah itu adalah jamak, meliputi seluruh bumi. Sehingga jika Allah menjadi manusia, maka Allah itu tetap ada. Karena Allah Maha Kuasa. Allah bukanlah manusia. Di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 mengatakan bahwa, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Jadi keselamatan hanya melalui Yesus Kristus yang diberikan Allah sebagai rahmat dan anugerah kepada manusia, adalah keselamatan cuma-cuma dari Allah, bukan oleh usaha manusia.
Di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 18 sampai dengan 20, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jadi Yesus berkuasa di sorga dan di dunia. Jadi terimalah ia agar kamu diselamatkan olehnya. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Percayalah kepadanya, maka engkau akan diselamatkan. Percayalah kepadanya, maka dosamu akan dihapuskan, karena Yesus adalah bentuk pengasihan Allah kepada manusia. Allah memberikan kesempatan pertama dan terakhir bagi manusia untuk bisa diselamatkan. Pengampunan dan keselamatan ada batasnya. Jika engkau meninggal dunia, maka pengampunan dan keselamatan berakhir. Jika engkau masih hidup pada saat kedatangan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus yang kedua ke dalam dunia, maka pengampunan dosa dan keselamatan bagimu juga berakhir. Jadi, barang siapa yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya ketika meninggal atau dunia kiamat, maka ia tidak mendapat kesempatan lagi, tidak mendapat keselamatan, dan tidak mendapat pengampunan dosa, sehingga dimasukkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala bersama-sama dengan iblis dan nabi-nabi palsu. Itu terdapat di dalam Wahyu pasal 20 ayat 10. Jadi, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Sekarang juga, Tuhan tidak datang membawa agama, tetapi Tuhan datang membawa keselamatan. Anda tidak perlu pindah agama. Tetaplah di dalam agamanya masing-masing. Tuhan hanya ingin engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu agar engkau selamat. Beritahulah kabar keselamatan ini kepada semua orang agar makin banyak orang yang diselamatkan. Itulah yang dikehendaki Allah. Marilah kita berdoa bersama-sama untuk keselamatan Anda. Ikutilah doa yang saya ucapkan di dalam hati masing-masing agar engkau diselamatkan. Hari ini juga, bagi yang belum pernah menerima Yesus sebagai Juru Selamatnya, marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Esa, Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, Tuhan Allah yang pengasih dan penyayang, pada hari ini saya datang kepadamu bersyukur atas firman-Mu ini dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Tuhan, ampunilah segala dosa dan salah saya, lindungilah saya dari kejahatan dan segala macam musibah. Terima kasih Tuhan atas pengampunan-Mu, dan terima kasih atas keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada saya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, saya ucapkan selamat kepada Anda. Sekarang Anda sudah diselamatkan masuk surga. Dosa-dosa Anda telah diampuni. Jika saat ini saudara meninggal dunia, maka Anda sudah diselamatkan masuk surga. Sebab, sekali lagi saya ucapkan, selamat kepada Anda yang sudah diselamatkan dari api neraka dan berpindah ke dalam surga. Sukses dan bahagia selalu bagi Anda bersama Tuhan. Amin.